Selamat siang semua rekan-rekan sepelayanan mengurusi orang-orang yang mau sehat. Ya. Yang ini saya bukan membahas topik khusus autoimun. Saya hanya mau sharingkan pengalaman saya pribadi berurusan dengan pasien autoimun yang kedua-duanya merupakan anggota keluarga saya sendiri. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi tahun 2019 ini sebelum COVID ya. Istri saya tuh mengeluhkan pandangan matanya itu seperti tidak fokus gitu. Jadi ya seperti pusing dia. Awalnya mengeluh seperti pusing. Tapi makin lama makin kelihatan kalau dia melirik ke satu sisi gambarnya jadi ada dua gitu ya. Waduh. We're starting now. Halo? Yes. Bisa kedengaran? Sudah. Oke. Jadi pandangan jadi dua itu yang dikenal sebagai diplopia. Nah, waktu saya bekerja di Departemen Neurologi dulu, kita ada ketemu beberapa kasus serupa. Jadi saya langsung menyadari, waduh ini kena matanya lumpuh, ini otot matanya lumpuh. Itu nanti saya akan ceritakan detailnya. Nah, ini satu lagi baru kejadian tahun ini, putri saya gitu. Mula-mula dia mengeluhkan jantungnya kok berdebar gitu. Lalu saya langsung ingat orang muda jantung berdebar yang paling sering tuh karena gondok gitu. Baru saya perhatikan lebih detail lehernya, ternyata memang sudah ada pembesaran. Ini repotnya kalau kita setiap hari ketemu tidak kelihatan itu kalau membesarnya sedikit demi sedikit. Nah, beda kalau pasien datang kita nggak pernah ketemu tuh lebih tajam gitu melihat ada kelainan ya. Nah ini saya mau sharingkan pengalaman dengan dua kasus ini. Ini gambar ilustrasi ya. Tadinya saya mau tampilkan foto aslinya istri saya, tapi dia tidak mau jadi terkenal katanya. Jadi saya ilustrasi aja. Kasus ini lebih berat dari yang dialami istri saya, tapi ada kesamaannya, yaitu kelopak matanya yang sebelah tuh lebih turun. Ya. Kita tahunya lebih turun karena telah matanya ini jadi tidak sama besar gitu ya. Nah, itu petanda kelopak mata yang atas ini mengalami kelemahan. Jadi dia tidak bisa menahan kelopak mata terus-menerus, dia makin turun gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan matanya juga jadi jereng gitu ya, tidak bisa simetris lagi gitu. Nah, pada istri saya tuh jerengnya tuh waktu dia melihat yang ini, nah, melihat ke kanan bawah gitu ya. Nah, kelihatan kalau dia jadi jereng maka gambarnya jadi dua, melihat ganda istilahnya atau diplopia. Ini kondisi yang dialami istri saya. Secara medisnya kita mengenal ini sebagai miastenia okular. Okular itu mata, jadi miastenianya ini mengenai hanya bagian mata. Sebenarnya ini merupakan bagian dari penyakit yang disebut miastenia grafis. Grafis itu artinya berat. Jadi kalau dia miastenia yang berat, itu otot pernafasannya sampai lumpuh juga. Coba bayangkan kalau kita otot pernafasan lumpuh tuh seperti apa jadinya. Ya. Mau tarik nafas pun tidak bisa. Itu orang sampai harus pakai respirator selama dia mengalami sakit itu. Gitu ya. Jadi walaupun ini hanya kena mata, ini penyakit yang menakutkan buat
saya yang tahu gitu ya resiko penyakit ini. Kalau istri saya ya hanya mengeluhkan pusing dan lihat double nggak enak gitu. Tapi kalau kita tahu lebih jauh, kita yang lebih ketakutan. Waduh, ini kalau sampai jadi grafis bagaimana gitu ya. Nah, jadi ini merupakan penyakit autoimun. Ya, yang diserang ini reseptornya. Jadi kita persarafan itu terdiri dari dua unsur. Unsur kimianya ya, di sini kimianya nih asetilkolin. Lalu asetilkolin ini akan menyeberang, diterima oleh reseptor namanya. Lalu di otot dia akan menjadi sinyal listrik sehingga ototnya bisa berkontraksi, bisa bergerak. Ya, itu mekanisme saraf otot. Jadi ini koneksi saraf dan otot. Nah, pada autoimun itu reseptornya diserang sehingga jumlahnya berkurang. Walaupun asetilkolinnya produksinya normal, tapi kalau reseptornya berkurang, maka tenaga juga ikut berkurang. Ya, ini yang terjadi pada kasus miastenia. Kalau miastenia okuler berarti reseptor di kelopak matanya yang diserang. Nah, karena ini penyakit yang beresiko berat, saya langsung periksakan. Kebetulan kami sudah siapkan asuransi yang bisa digunakan di Singapura juga gitu. Jadi saya periksakan ke sana. Pemeriksaan di situ sangat-sangat teliti ya kalau saya bandingkan, karena sebelumnya saya sudah langsung bawa juga ke dokter mata di sini gitu. Jawabannya sangat sangat jauh dari pemikiran yang saya sudah duga gitu ya. Karena dokternya hanya bilang, oh ini matanya kelelahan, matanya kering, dan dikasih obat tetes mata. Coba, waduh, saya melihat kondisi itu sudah langsung tidak komunikasi lagi dah kalau caranya begini. Jadi saya langsung bawa ke Singapura. Mereka tuh di klinik khusus matanya itu pemeriksaannya tuh sangat detail gitu. Kemudian dipastikan ini memang ada kelumpuhan di saraf bola mata. Lalu disarankan rawat karena harus melakukan pemeriksaan darah yang detail dan juga MRI kepala ya. Nah, MRI kepala itu memang salah satu pemeriksaan walaupun tidak berkaitan langsung dengan miastenia ya, karena kita perlu menyingkirkan kemungkinan lain. Misalnya ada tumor otak yang menekan saraf mata di pusat otaknya. Ya, kalau miastenia itu di kelopak matanya. Tapi bisa jadi kalau ada tumor di otak yang menekan saraf mata, dia juga mengalami diplopia dan juling tadi gitu ya. Jadi ini dilakukan juga. Pemeriksaan lab darahnya juga botolnya banyak sekali karena dia mau mencari profil autoimun ini. Nah, keluar semua hasilnya memang hanya gitu ya, di situ kesimpulannya hanya miastenia grafis gitu ya. Tidak ada kanker otak, tidak ada infeksi di dalam otak ya. Nah, kadang-kadang di kedokteran ini suatu yang ditemukan ya bisa menjadi kelihatannya ringan gitu kalau dibandingkan penyakit yang lebih mengerikan gitu ya. Jadi miastenia dibandingkan kanker tentu jadi lebih ringan kesannya ya. Makanya dikatakan ini hanya miastenia gitu. Jadi masih perlu lagi pemeriksaan lanjutan, melakukan MRI di dada ya. Karena mau melihat apakah kelenjar timusnya membesar. Ini kami lakukan di Indonesia ya. Karena tidak urgent gitu. Kalau timusnya membesar pada kasus autoimun jenis miastenia ini biasanya
disarankan untuk dioperasi. Jadi timus pada orang dewasa itu mestinya sudah mengecil. Kalau pada anak-anak itu normal besar karena dia perlu untuk mendidik sistem imun kita mengenali berbagai jenis antigen gitu ya. Tapi makin tua dia makin mengecil. Ya, praktis dia tidak berfungsi lagi gitu. Nah, justru kalau pada orang dewasa timusnya membesar, ini bisa menjadi pemicu autoimun. Nah, ini perlu dibuang, dioperasi gitu ya. Nah, jadi pada istri saya juga ini ternyata normal, tidak ada tindakan yang diperlukan. Nah, obat yang mereka berikan itu praktis hanya memperkuat saraf gitu. Autoimunnya tidak terlalu terbukti pada saat itu ya, nilainya rendah gitu. Hanya diberi vitamin, antioksidan, lalu mata yang mengganggu itu ditutup, tapi tutupnya juga harus bergantian, mata yang sehat dan mata yang sakit itu ya. Karena kalau satu mata kita tutup terus, itu malah bisa mengganggu penglihatan ke depannya gitu ya. Mata males istilahnya gitu. Hanya ini yang dia bisa lakukan. Gitu. Dan saya dengan pengalaman di neurologi, saya juga tahu memang tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit ini. Kita hanya berharap dia jangan bertambah buruk. Ya. Jadi tidak memburuk aja sudah cukup bagus kalau pada kasus miastenia ini. Lalu dengan pengetahuan yang saya punya, pengetahuan tambahan ya, syukur saya sudah belajar akupunktur jauh hari sebelumnya. Nah, saya gunakan metode akupunktur itu. Ya. Dan syukur sekali lagi karena adanya patch ini, saya bisa terapkan pada istri saya yang nggak mau pakai jarum gitu, apalagi kalau harus setiap hari ditusuk jarum di daerah muka gitu ya. Ini jadi sangat menolong gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Saya tambahkan energy enhancer ya, karena masalahnya di otot bola mata, saya targetkan langsung ke otot bola matanya. Bagaimana caranya? Nanti kita pakai masker mata ya. Lalu saya juga tahu secara anatomis tuh kelopak mata atas diurus oleh saraf di atas alis mata. Ya, itu saraf namanya supraorbital. Nah, dan lokasinya itu persis di titik akupunktur GB14. Gitu, ya. Jadi memang banyak titik-titik akupunktur itu berhubungan dengan sistem saraf. Ini salah satunya. Lalu saya tambahkan X39 supaya bisa terjadi regenerasi. Ya. Karena pada miastenia tadi saya sudah katakan dia tidak memburuk saja sudah cukup bagus buat dunia kedokteran. Gitu, ya. Jadi saya berikan energi, glutathione carnosin dan X39. Ya. Nah ini masker saya tempelkan di atasnya. Jadi waktu tidur dia bisa bekerja. Nah, kalau siang hari saya tempelkan seperti ini ya, carnosin, glutathione dan X39 ya. Carnosin, glutathione saya variasikan dengan energy enhancer juga gitu kalau dia siang hari ya, ganti-ganti. Ya, sekali lagi ini gambar ilustrasi juga ya. Hasilnya hari ke-12 itu berarti minggu kedua ya. Minggu kedua itu kondisinya sudah normal lagi. Praktis untuk sehari-hari jalan tidak pusing. Hanya kalau melirik ke bawah itu masih terasa ada bayangan ya. Pada saat lirikan pertama itu dia perlu adaptasi, konsentrasi supaya bisa menyatu gitu ya. Tapi itu pun terus menghilang. Kita kontrol ke dokter matanya lagi di Singapura itu, mereka juga
periksa lagi khusus untuk simetrisitas di gerakan mata ini gitu ya. Dan sudah normal gitu ya. Sampai mereka juga agak heran gitu ya. Ini sudah dokter mata yang khusus untuk kelumpuhan. Jadi mereka subspesialis kelumpuhan otot mata tuh ada lagi dokter khususnya gitu ya. Dia juga heran gitu, kelihatan cepet gitu, kok bisa membaik gitu. Nah itu yang saya alami dengan istri saya. Sekarang yang case kedua dengan putri saya ini, ya. Jantungnya berdebar, ditambah lagi riwayat keluarga ya dari pihak neneknya memang mengalami penyakit gondok yang sampai dioperasi, diangkat gondoknya. Karena zaman dulu tuh namanya Basedow, itu yang matanya bisa menonjol dan seperti orang melotot gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi itu, dokter dulu tuh langsung operasi gitu. Untuk kasus putri saya bawa ke spesialis endokrin ya. Labnya memang ada peninggian di T3-nya ya. Umumnya orang screening tuh dengan T4, tiroksin yang T4. Tapi pada putri saya tuh T4-nya dalam batas normal. T3-nya yang tinggi. Ya, jadi ini pentingnya kalau orang check up tuh periksanya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Mau irit periksa satu malah bisa kecolongan. Ya, nah, karena di sini T3-nya yang meningkat. Dan tiroid yang di otaknya, hormon TSH-nya, thyroid stimulating hormonnya sangat rendah ya. Ini kondisi yang saling mengisi datanya. Kalau thyroid hormonnya tinggi, otomatis di otak akan mengurangi produksi stimulannya supaya jangan tambah tinggi lagi gitu ya. Ini otomatis nih. Tuhan kita tuh ajaib. Ini namanya feedback mechanism gitu ya. Mengerem supaya jangan produksinya tambah banyak. Nah, tapi dengan data ini masalahnya memang ada di tiroid, bukan di otak. Lalu hasil berikutnya menunggu antibodi untuk autoimun terhadap Graves' disease ini. Dan hasilnya memang cukup tinggi. Ya. Bukan cukup lagi nih, dari 5 ke 173. Ini sudah tergolong autoimun terhadap kelenjar tiroid. Ya. Nah, saya bersyukur dokternya cukup konservatif. Ya. Dia tidak langsung kasih obat-obatan untuk menekan autoimunnya. Ya. Dia masih berikan obat standar untuk menekan produksi dari T3, T4-nya ini. Dilengkapi lagi dengan pemeriksaan strukturnya ya. Kalau darah ini kan hanya untuk kimia dan hormonalnya. Nah, strukturnya bagaimana? Apakah ini ada kista atau tumor atau kanker? Nah, itu minimal di USG. Gitu. Pemeriksaan USG memang ada pembesaran dan pembuluh darahnya ini menjadi lebih aktif dengan merata. Ini tanda bahwa tiroidnya memang menjadi lebih aktif dari biasanya. Gitu ya. Nah ini juga disyukuri kalau kondisinya merata. Ya. Ini menandakan jauh dari urusan tumor atau kanker. Kalau tumor kanker itu pembuluh darahnya justru tidak ada di daerah yang benjolan itu. Gitu. Cold nodule namanya. Jadi ini kondisi yang dialami putri saya. Lalu saya mulai dengan terapi juga ya. Obat dokter tuh dikasih metamisol ini untuk menekan produksi hormon. Lalu propranolol karena jantungnya cepat. Jadi ini yang diberikan. Kita jangan bilang obat itu racun ya. Karena
Kalau obat racun nanti dokter semua gelarnya jadi tukang racun gitu ya. Ini obat memang dibutuhkan pada kondisi ini untuk mengatur produksinya. Nah, kalau obat jangka panjang atau dosis tinggi itu menimbulkan masalah, itu karena efek sampingnya. Ya, jadi bukan tujuan obat itu untuk meracuni kita. Ya, dia memang dibutuhkan. Nah, ini obat masuk, patch juga saya mulai berikan, dan saya monitor sehari-hari itu lewat denyut nadinya ini. Ya. Nah, syukur sekarang nih kita punya metode yang pakai jam tangan itu ya, Fitbit. Ini yang kami pakai yang Fitbit, dipakai terus 24 jam berhari-hari, dan dari rekamannya saya bisa lihat nadinya ini terus membaik gitu ya. Jadi waktu periksa ke dokter, saya tunjukkan ini, dokternya juga lebih mantap lagi untuk menyetop obat jantungnya ini ya, jantung cepatnya ini dia bisa stop karena jantungnya sudah normal. Lalu dosis untuk menekan hormonnya dari 2 kali juga dikurangi menjadi 1 kali ya. Ini patching yang saya berikan, Ice Wave di lokasi tiroidnya. Sekitar tiroid itu ada titik ST9 dan ST10 gitu. Saya berikan Ice Wave. Kenapa Ice Wave? Ice Wave itu kan bisa mengurangi ya, sedasi. Jadi tadi kan gambaran USG itu hipervaskuler, berarti dia kelenjar tiroidnya tuh terlalu aktif gitu. Nah, ini saya tekan, saya kurangi aktivitasnya dengan Ice Wave. Jadi Ice Wave ini sejalan sinergi dengan obat metamisolnya ini. Gitu, ya. Kemudian di tengah itu saya tempelkan X39. Kan tadi sudah dikatakan X39 itu bisa mengurangi peradangan juga, bisa regenerasi sel-sel yang rusak. Lalu saya tambahkan di akupunktur ada yang namanya titik Nauhui itu. TE13 itu di lengan atas. Ya. Nah, tiroid ini kalau dalam TCM itu kan tidak ada organnya. Gitu. Tapi secara nalar saya cari-cari apa sih yang dimaksud dengan organ triple energizer ini ya, Sanjiao atau TE triple energizer ini ya. Kalau dilihat fungsinya, dia mengatur energi di 3 chamber ya, chamber atas dada ke atas, chamber tengah itu perut, chamber bawah itu perut bawah ya, pelvis, ginjal, itu semua ada kaitan dengan perut bawah gitu. Nah, organ apa yang mengatur keseluruhan metabolisme tubuh kita? Gitu. Saya waktu itu pikirkan hanya satu, organ tiroid ini. Dia mengatur kompor metabolisme tubuh kita. Jadi TE ini ada hubungan dengan tiroid. Ya. Dulu saya pernah presentasikan di seminar akupunktur di Bali gitu ya. Baru belakangan ada profesor juga berpikir yang sama ya, bahwa yang dimaksud Sanjiao itu ada hubungan dengan tiroid. Nah, titik TE13 ini di dalam textbook akupunktur itu memang digunakan untuk masalah yang gejalanya tuh seperti gejala orang sakit tiroid ya. Jadi saya tempelkan glutathione carnosin pada titik ini. Ya. Saya tidak pakai energy enhancer karena kondisi fisik klinisnya itu kan memang sudah hiperaktif. Orang hipertiroid itu kan dia hiperaktif metabolismenya. Ya, makanya jantungnya cepat, orangnya suka rasa gerah gitu. Jadi saya tidak pakai EE, tapi saya pakai glutathione dan carnosin. Lalu ion ya, selain menekan inflamasi, dia juga menyeimbangkan saraf simpatis parasimpatis. Ini saya
favorit saya tempelkan di GV14 ya. Jadi ini saya gunakan pada putri saya tuh tidak bisa rutin setiap hari gitu ya. Kalau dia mau pergi-pergi beraktivitas, ada pesta ya, saya tidak kenakan yang di leher, tapi saya masih mungkin tempelkan yang ion dan glutathione carnosine ini di TR3. Nah, selain jantung, Fitbit juga bisa merekam pola tidur. Nah, ini kondisi waktu awal mulai terapi ini, ya, 13 Maret ini. Di sini kelihatan jam bangunnya ini banyak. Ya. Jadi walaupun dia tidur di sini berapa jam gitu, jam 8 jam gitu ya, tapi bangunnya banyak. Nah, setelah patching dalam 1 bulan, nah, sini kita bisa lihat bedanya jauh sekali. Ya. Awake time-nya ini sangat sedikit dibanding sebelum di patching. Deep sleep-nya juga bisa lebih lama di sini. Jadi teman-teman kalau mau melihat efektivitas Silent Night, X39, Ion itu bisa dimonitor pola tidurnya dengan alat sederhana ini. Ya. Ini sedikit landasan teorinya ya. Autoimun itu ada error di sistem imun kita, ada abnormalitas. Imunnya menjadi hiperaktif. Dan karena dia hiperaktif ini, bisa terjadi dia menyerang organ tubuh kita sendiri. Jadi salah sasaran. Ibaratnya tuh orang kalau lagi emosi, marah-marah itu, siapa aja bisa dia serang gitu. Jadi yang nggak salah pun bisa ikut kena tonjok, kira-kira seperti itu gitu ya. Itu autoimun. Teorinya penyebab pastinya mereka tidak bisa pastikan, ya. Sehingga disebut tuh multifaktor. Ada beberapa faktor yang kebetulan terjadi bersama-sama sehingga trigger munculnya autoimun itu. Ya. Yang paling sering dijadikan kecurigaan tuh radikal bebas. Kenapa? Karena makin hari makin banyak kasus autoimun itu. Gitu. Dicari-cari apa sih yang menyebabkan tubuh kita tambah error gitu ya. Nah, yang paling dekat adalah radikal bebas. Karena polusi udara, polusi air, polusi makanan, karena kita menambahkan macam-macam bahan kimia di dalam makanan kita gitu ya. Belum lagi di rumah. Kita dulu suka berpikir polusi itu adanya di jalan raya karena knalpot gitu ya. Tapi para pakar kesehatan mendapatkan di rumah pun banyak polusinya. Kenapa? Karena orang semprot racun serangga di dalam rumah. Pakai yang bakar pun ya, obat nyamuk bakar pun itu semua bahan kimia gitu ya. Termasuk camper pewangi ditaruh di dalam lemari gitu. Itu semua bahan kimia yang merupakan radikal bebas gitu ya. Jadi makin banyak radikal bebas, makin besar kemungkinan tubuh kita tuh ikut dirusak ya. Nah, di sini sistem imunnya kalau kena dia menjadi autoimun. Kemudian teori kedua yang juga cukup kuat dicurigai adalah kerusakan di dinding usus kita gitu ya. Karena makanan juga, makanannya tidak sehat, orang makin jarang makan sayur dan buah, lebih banyak makan makanan olahan gitu, usus mengalami peradangan dan lama-lama dindingnya jadi seperti bocor, ya. Nah, dinding yang bocor ini men-trigger reaksi alergi. Makanya ada orang yang
dulu makan kepiting nggak apa-apa, kok sekarang makan kepiting jadi alergi gitu. Nah, itu karena dinding ususnya mulai bocor gitu ya. Kebocoran ini bikin alergi, alergi yang terus-menerus bikin sistem imun jadi hiperaktif gitu ya. Nah, kesamaan semua penyakit autoimun itu dia ada peradangan. Ya. Kalau klinis peradangan yang akut tuh kelihatan dia panas, nyeri, bengkak. Ya. Tapi kita bisa mengalami peradangan yang kronis gitu, tidak separah ini, tapi terjadi terus-menerus sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Nah, ini hanya bisa dikenali waktu periksa CRP tadi, ya, C-reactive protein itu kok tinggi di darah itu. Nah, tadi Pak Sony sudah singgung, ion bisa menekan CRP itu, berarti dia bisa menekan reaksi peradangan. Jadi pada orang-orang yang dengan autoimun kita perlu berikan PETS yang membantu menekan peradangan ini. Ya. Nah, lalu sistem tubuh kita karena dia menyerang organ-organ terjadi kerusakan, ya, kerusakan jaringan. Nah, jaringan apa tergantung ya autoimunnya ke arah mana. Kasus keluarga saya kan ke saraf bola mata, ya, otot bola mata sama ke gondoknya. Ya, ada autoimun ke kulit, ke ginjal, ya. Ada yang ke otak, ke sendi-sendi, ya, macam-macam. Ya. Jadi jaringannya bisa beda-beda, tapi penyakit dasarnya sama, gitu. Ya. Nah, untuk kerusakan ini kita butuh PETS yang membantu healingnya. Ya. Kalau penyembuhan yang sehari-hari itu kita gunakan karnosin. Kalau yang sampai membutuhkan regenerasi stem cell kita gunakan X39 gitu ya. Jadi kalau itu dua dikombinasi itu saling sinergi, dia saling mendukung. Nah, kalau jaringannya sudah makin rusak, organnya mulai menurun fungsinya ya. Kalau dia kena ginjal ya dia menurun sampai terjadi gagal ginjal gitu. Nah, hati-hati nih kalau sampai ginjal ya, kita nggak bisa hanya periksa ureum kreatinin. Itu salah besar kalau kita anggap, oh ureum kreatinin saya masih normal kok. Ya, jangan salah. Karena ginjal tuh tinggal 30% pun ureum kreatinin bisa masih normal. Gitu ya. Kalau dia sampai turun di bawah 30%, baru ureum kreatinin tuh mulai naik. Jadi kalau periksa lab menunggu ureum kreatininnya di atas normal, itu fungsinya sudah nurunnya banyak, ya. Nah, jadi di situ kita penting untuk memotong jalur autoimun sebelum terjadi kerusakan organ yang parah. Ya. Nah, ini alasan PETS itu saya pilih, ya. Di ion punya keunggulan anti-inflamasi ini. Lalu tadi kita juga singgung dia bisa mengurangi ketegangan stres. Autoimun dengan stres itu juga kaitannya dekat. Dan timbal balik lagi. Stres bisa bikin autoimun, orang yang autoimun tambah stres gitu. Sehingga dia seperti lingkaran setan, makin lama makin parah. Makanya ada orang yang autoimun tuh obatnya sampai 4-5 macam gitu untuk mengatasi masalah autoimunnya. Jadi ion ini penting untuk mengurangi stres dan balance dari sistem saraf. Nah, yang anak saya tadi jantungnya cepat itu contoh sistem sarafnya tidak balance. Simpatisnya lebih dominan dari parasimpatis. Jadi saya berikan ion untuk membalance ini lagi. Nah, glutation itu anti radikal bebas. Jadi jenis autoimun apapun kita perlu memotong jalur radikal bebasnya ini. Sambil perhatikan betul dari lingkungannya apa yang bikin radikal bebas itu masuk gitu. Mungkin makanannya, mungkin minumannya. Ya. Kalau dia minumannya
soft drink misalnya, nah itu kan juga mengandung radikal bebas. Itu harus di stop. Jadi yang masuk di stop, yang di dalam kita netralisir dengan glutathione. Jadi selalu penting pendekatan holistik. Jangan hanya andalkan tempel glutathione beres, tapi soft drink minum terus gitu sampai berliter-liter. Itu membohongi diri sendiri namanya. Lalu carnosin dengan X39 ini dua-duanya berperanan untuk pemulihan jaringan. Carnosin terutama tuh untuk sistem otot ya, otot di ekstremitas kita, tangan, kaki itu, otot jantung, dan satu lagi di otak. Itu 3 organ kalau terkena kita wajib tambahkan carnosin. Nah, kalau X39 berlaku untuk semua sel ya, melalui stem cell ini. Nah, berikan IceWave bukan hanya untuk kasus nyeri, tapi semua kasus yang menunjukkan dia ada hiperaktivitas. Seperti tiroid hiperaktif, ya tempel IceWave di tiroid itu. Gitu. Oke, itu yang saya bisa bagikan. Kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik, Dr. Wijaya, suatu hal yang sangat menarik sekali. Terima kasih banyak, Dr. Wijaya, untuk presentasinya dan pengalaman Dr. Wijaya dengan kasus autoimun itu. Jadi ternyata memang autoimun itu banyak sekali menyerang organ tubuh yang lain ya, Dok ya. Ya seperti sendi tadi dibilang ada ginjal dan sebagainya. Nah sekarang kira-kira bagaimana, Dok? Kita bisa tahu bahwa kita sedang terserang autoimun itu kira-kira taunya gimana, Dok? Nah, ya biasanya kalau ke dokter, kalau dibikin pemeriksaan bertahap ya, dia mulai dengan periksa darahnya untuk peradangan tadi dan screening. Screening autoimun tuh biasanya periksa ANA itu ya, ANA dan anti dsDNA. Kalau itu tinggi, dia akan susul dengan pemeriksaan profil autoimun gitu. Jadi di profil itu berbagai macam autoimun diperiksa sekalian, dilihat mana yang tinggi, dicocok-cocokkan dengan gejala klinis. Kadang-kadang profilnya tinggi tapi klinisnya nggak sesuai, nah, itu juga tidak dianggap gitu ya. Itu yang positif palsu jadinya. Jadi memang pemeriksaan medis itu tidak selalu 100% akurat. Makanya harus dicocokkan lagi dengan pasien masing-masing. Ya. Itu modelnya seperti itu. Kalau dia seperti pada kasus anak saya, dia tiroid, si dokternya hanya periksa autoimun yang untuk tiroid, dia tidak periksa profil autoimun untuk semuanya. Ya. Itu bergantung si dokternya lagi, pengalaman dia apa saja yang dia harus periksa. Karena mahal periksa profil autoimun, kalau karena banyak itu jadi tambah mahal. Dok, saya punya nephew ya, waktu itu kena autoimun ya, tapi saya lupa autoimunnya apa. Cuma yang saya ingat itu ya, dia bilang perbandingannya 1:1000. Oh, tinggi sekali itu. Tinggi ya tuh, Dok ya? Ya, dia jadi obatnya 32 botol obatnya. Saya bilang, oh my goodness, mengerikan banget. Dan saya tahunya itu 1-2 hari sebelum saya balik ke Amerika. Jadi saya cuma tinggalin dia, ya patches yang saya ada lah ya, saya tinggal udah semua sama dia, terus saya balik ke Amerika. Terus saya ajarin kan, Tempel White Vortex, Energize the 5-day Detox, ya sebisa saya lah ya. Tapi itu dalam waktu saya balik lagi 3 bulanan ya. Itu saya punya perbandingan dari 1:1000 itu jadi 1:100. Jadi itu apa yang terjadi, Dok? Ya, yang pasti berarti kan dia sudah bisa menetralisir hipersensitivitasnya itu gitu. 1/100 itu udah borderline, jadi sudah dianggap positif. Iya betul. Dia juga bilang gitu. Dia udah mendingan jauh nih Om Roy katanya. 10 kali lipat kan? Oh gitu ya, Dok ya. Cuma saya lupa sih apa
autoimunnya apa gitu ya. Saya nggak ingat persis lah. But that was quite amazing. Itu untungnya dengan metode kesehatan ini, kita tidak perlu persis diagnosisnya apa untuk menentukan patch-nya apa gitu. Emang bukan begitu cara kerja kita gitu. Kita bekerja di sistemnya, mekanismenya itu. Yang ini menekan inflamasi, ya apapun autoimunnya, dia sama-sama inflamasi. Ya kita tekan aja gitu. I see. Dr. Wijaya. Go ahead. Okay, you go first. Right. Okay. Dok, di Indonesia kalau dokter tentu udah divaksinasi ya, Dok ya? Iya. Ya kan kalau yang di front line kan semuanya mesti vaksinasi tuh. Iya. Nah, kalau saya agak nggak mau karena vaksinasi di Amerika ini kan RNA ya, Dok ya? Iya, bukan betul. Sinovac, Dok. Ya. Jadi saya baca, saya lihat videonya, waduh kok mengeri banget ya. They change the DNA of your body and then they will improve your immune system based on the mimicking of the virus of COVID-19. Like, jadi kalau lu cuma naikin imun sistem gua aja, gua tempel glutathione aja, ngapain repot-repot ya. Itu secara bodoh saya kan. Makanya Pak David langsung bereaksi kan. Iya, betul. Saya kaget juga kok David sampai berani untuk ngomong tentang itu gitu. Kalau di Indonesia ngomong tentang itu kan bisa dianggap menggagalkan upaya subversif. I know. Iya, Pak David ngomong. Jadi ya, saya ini teman-teman saya pada nanya, lu udah divaksin belum? Enggak, gua divaksin. Nah, saya mau nanya dokter nih. Mami saya kan udah mau 89. Beliau sehat luar biasa, cerdas luar biasa. Kalau menurut dokter mending divaksin nggak, Dok? Ya, balik lagi vaksin apa? Mami di mana? Mami sama saya, Mami sama saya. Kalau ya di Amerika ya resikonya itu orang Amerika jadi lab percobaan semua. Bener sih. Itu yang kita takutkan. Jadi, tapi anak-anak saya ya, anak zaman sekarang ini saya lihat lebih ke arah, karena sekolahnya di sekolah Amerika ya. Jadi mereka itu the way they think is a little bit more free thinker and toward democratic idea of socialism. Jadi mereka disuntik, Pak. Disuntik tuh semua. Waduh. Jadi saya juga nggak bisa bilang apalah. Ya namanya anak-anak ya. Zaman sekarang punya berpikir sendiri. Iya. Jadi kalau dokter di tempat saya mau disuntik nggak, Dok? Nggak mau saya dengan Oke. Nggak mau. Ngeri, Dok ya. With changing of DNA, that is very scary. No, Maya, lu denger tuh, Maya? Gua udah suntik loh. Udah suntik. Oh, lu udah suntik ya? Oh ya, lu frontline. Duluan gua bulan Januari udah suntik duluan. Ya, dia frontliner dia, Dok. Dia di bagian RN, dia bagian urusan orang. Iya, mesti kena suntik dia. Virus load-nya tinggi mau nggak mau dia harus cegah. Iya. Iya, udah kalau gitu I feel better. Ya, Dr. Wijaya. Baik, ini pengalaman yang cukup banyak ya, baik dari Dr. Wijaya, kemudian Pak Roy juga ada pengalaman dengan orang yang menemukan orang yang kena autoimun. Dan yang pasti kita beruntung karena kita mengenal Pets Life Wave yang banyak fungsinya, yang bisa membantu kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan autoimun seperti itu, sehingga bisa dicegah dengan misalnya ion untuk peradangan dan lain-lain sebagainya. Baik, sementara saya menunggu barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya. Ini saya bacakan, ada pertanyaan dari Pak Iwan. Ya, mungkin yang saya bacakan yang berkaitan dengan autoimun dulu ya. Kalau kasus pituitary gland membesar dan mengakibatkan kelelahan saraf optik, tapi bukan tumor, caranya bagaimana? Barangkali Dr. Wijaya bisa bantu menjawabnya. Pak Iwan,
dokternya bilang bukan tumor itu alasannya apa? Karena suatu yang membesar yang tidak lazim, kalau otot membesar itu kan bisa karena dia latihan olahraga. Tapi kalau kelenjar pituitary membesar itu kita semua sudah pikirkan ini tumor pituitary gitu. Nah, maksudnya bukan tumor tuh apa gitu ya. Pak Iwan ada di sini nih, Pak Iwan. Pak Iwan barangkali bisa menjelaskan, Pak Iwan. Ya, Pak. Sudah ke Rumah Sakit Siloam Karawaci, sudah di MRI dan tes hormon, Pak. Bisa, namanya dokter, ya membesar tapi tidak fungsional, jadi tidak membuat hormonnya produksi lebih banyak. Tapi tetap saja itu membesar. Nah, jadi pada pituitary tumor itu problemnya memang dua. Yang satu problem hormonnya berlebihan, yang satu lagi problem penekanan ke saraf kiasma optik itu, saraf optik. Jadi ini hanya istilahnya aja dibikin beda gitu, mengakibatkan kelelahan saraf optik gitu. Tapi mekanismenya bagaimana bikin kelelahan gitu? Orang pemakaian sehari-hari juga segitu-gitu juga. Nah, yang ada itu tumornya menekan saraf optiknya, hingga gambaran pandangan bola matanya bagian tengah itu, bagian medial itu terganggu. Kita gini, dokter. Kita kan di Surabaya, sudah MRI di Surabaya kan disuspek tumor pituitary, tapi kami juga konsultasi dengan dokter Jakarta, dokter Julius Juli, sama melalui Zoom di dokter Singapura. Itu dari hasil MRI-nya itu dia membesar karena umurnya memang 16 tahun. Bertas puberti ya. Nah, tapi dari foto itu bukan tumor gitu. Cuman karena puberti kan, jadi otaknya kayak aktif gitu. Jadi itu kesimpulannya dari dokter di Jakarta sama Singapura nih bukan tumor sih. Gitu. Jadi sekarang masalahnya apa? Kalau dia ada gangguan di penglihatannya ya. Kalau saya baca itu kayak vision snow gitu. Ada titik-titik yang banyak itu kayak TV statik gitu. Ya. Sama ada sedikit rasa nyeri di kulit kepalanya. Ya, kalau nyeri sih bukan bagian dari ini ya. Tapi penglihatan itu kalau dia di sisi medial, jadi belahan yang sisi dalam, itu khas untuk gangguan saraf optik karena tekanan akibat pembesaran di pituitary. Itu khas ya. Mau dipakai istilah bukan tumor atau kelelahan itu nggak tahu saya alasannya apa ya. Jadi sekarang target kita adalah bisa nggak kita mengurangi tekanan itu gitu. Kalau secara PET kita berharap dia membesar karena ada unsur inflamasi, karena orang meradang itu semua juga jadi bengkak gitu ya. Kita kenakan patch yang tujuannya ke inflamasi. Ion itu penting. Lalu karena terkait sistem saraf, karnosin juga perlu. Lalu antioksidannya glutathione sama regenerasinya X39 gitu. Ya dipantau sebagai brain protocol aja, karena kan problemnya memang di dalam otak. X39, karnosin, glutathione, ion. Nah sekarang dokternya lakukan tindakan apa untuk kasus ini? Dikasih obat amitriptyline, nepatik sama sumadesin untuk 6 bulan. Untuk menekan nyerinya dong. Ya sama, ya betul. Ini minum 3 bulan sudah berkurang setengah. Saya mau bantu dengan PET. Kami sudah lakukan dengan eye protocol 1.
Ini bukan di eye, ini masalahnya di otaknya, di chiasma optikumnya. Itu sarafnya kena tekan dari pituitary yang membesar. Jadi soalnya saya pikirkan saraf optik kan, jadi saya kasih eye protokol. Ya, kalau eye protokol dia kan di bola matanya. Kita fokus ke otaknya. Percabangan saraf optik yang ada di otak persis di bawah pituitary itu. Kalau brain protokol kan ada 4 ya dokter. Itu kira-kira yang cocok yang mana? Yang cocok yang saya pakai. Itu nggak ada keharusan yang mana Pak, karena intinya semua kan kerjanya sinergi. Kalau model saya akan tempatkan X39 di titik yin tang itu yang di tengah antara alis mata. Lalu 24,5 ya Pak? Iya. 4,5 juga istilahnya Pak Roy. Terus, bukan dok, itu dari yingyanghouse.com. juga dia bikin istilah sendiri itu. Oke. GV24.5. Glutathione dan carnosine itu di pelipis, di tayang. Ionnya kalau mau mendekati otak itu di GV16. Nah itu kan masih ada rambutnya, jadi bisa taruh sedikit lebih bawah dari itu. Itu 4 titik kalau yang saya pakai. GV20-nya saya jarang pakai karena ada rambut. Kalau pada GV16 itu persis bawah rambut ya? Dia kalau persisnya itu persis di bolongannya Pak, bolongan di bawah tempurung itu. Ya. Oke. Ya baik, masih ada pertanyaan lagi dari Pak Hendy. Tadi Pak Iwan cukup ya Pak Iwan? Oke. Ya, Pak Hendy mau bertanya, silakan Pak Hendy. Ya, selamat siang Dr. Wijaya. Selamat siang. Beberapa minggu yang lalu nih, mata kanan saya suka melihat ini binatang berjalan, binatang kecil berjalan. Udah gitu saya kejar binatangnya sampai saya bawa koran tuh. Kalau saya melihat itu saya bawa koran, saya tepuk tapi binatangnya tuh menghilang. Pas kebetulan saya dengar cerita tentang floater ice. Jadi saya pikir mungkin saya ini kena floater ice. Nah, saya belum ada waktu, belum berani untuk konsul ke dokter mata. Saya coba dulu pakai masker mata saya tutup pakai carnosine kalau malam hari. Udah gitu besok 3 hari saya berturut-turut, terus binatangnya ini jarang muncul, tapi masih sekali-sekali muncul. Nah setelah itu saya coba karena nggak setiap kali keburu pakai masker mata, saya coba di pelipis kiri kanan tayang sih ya. Saya pasang carnosine, kalau enggak glutathione, itu giliran aja antara carnosine dan glutathione saya pakai. Nah sekarang udah jalan 2 minggu, udah sangat jarang gitu. Mungkin 0% belum, tapi udah tinggal 5% lah. Hanya kadang-kadang ada binatangnya masih ada sedikit kecil, masih muncul. Tapi yang seperti dulu sampai jalan-jalan begitu udah nggak ada lagi. Itu saya sebaiknya konsentrasi pakai patch apa ya? Atau 3 itu digilir memang sudah betul? Kalau floater itu ya ada bagian dari bola kaca mata itu yang terlepas. Jadi mata kita tuh tengahnya itu ada yang namanya bola kaca, itu yang membuat ini di mata, gitu ya. Jadi itu terlepas, kita pikirkan soal jaringan yang mulai degeneratif gitu, yang terjadi disintegrasi jaringan. Nah, fokus dengan carnosine dan 39 Pak. Dia terjadi healing
regenerasi jadi lebih kuat. Jadi pelipis itu ya, pelipis kiri kanan terus. Bisa di pelipis, kalau saya sih lebih pikirkan di ST2 itu. Karena dia meridiannya memang di garis tengah di bawah mata itu. Ya. Banyak kasus mata juga pakai titik itu. Di ST2. Nah, yang satu lagi betul di matanya pakai masker, tempel di situ. Mungkin X39-nya yang di bola matanya ya, yang karnosinya di ST2. Oh iya, oke. Ini kejadiannya di mata sebelah kanan, kalau saya pasang dua-duanya nggak apa-apa ya, dok? Atau sebaiknya jangan dua-duanya? Kalau dua-duanya, yang satu lagi kasih glutathione aja biar lebih lengkap. Karena X39 nggak perlu dua, cukup satu. Oh iya, ya. Oke dok, terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup terjawab ya Pak Hendy. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Wijaya juga. Sambil menunggu kalau misalnya ada lagi yang mau. Tadi ada Anita Chia ya, hand tadi kayaknya. Kenapa Pak Sony? Anita Chia tadi kayaknya angkat tangan kayaknya. Oh iya. Siapa? Anita Chia, pada Anita. Oke, Anita Chia, silakan akan bertanya. Maaf nggak jadi. Oh, nggak jadi. Jason Lim juga angkat tangan itu. Ya, kalau ada yang masih mau bertanya silakan di chat, dari chat. Jason Lim. Jason. Selamat siang dok. Selamat siang Jason. Ya, dok mau tanya, kalau tadi itu misalnya soal mata, terus ada lagi yang soal batuk lah, katakanlah suatu hal yang tidak permanen, maksudnya kayak batuk itu kan insidental ya. Itu apakah PET protokolnya itu ditempel terus? Misalnya, maksudnya maksimal berapa lama? Mungkin 1 atau 2 hari atau 3 hari paket terapinya maksudnya. Batuk itu kan banyak penyebabnya ya. Kalau mekanismenya batuk itu sendiri kan suatu iritasi di saluran nafas sehingga sistem saluran kita tuh berusaha membuang itu keluar. Gitu, ya. Batuk itu mekanisme untuk mendorong benda asing itu keluar. Gitu. Betul. Sekarang kita perlu tahu juga kenapa dia batuk gitu. Orang kalau keselak air minum pun batuk gitu kan. Jadi kalau dibilang cure yang apa dulu gitu. Kalau hanya iritasi ringan 3 hari dia sembuh kan nggak perlu pikir panjang-panjang gitu. Jadi batuk yang model apa nih? Ada orang batuk yang terus. Hari pernah contoh dok, yang saya tanya itu jadi batuknya ini sesekali aja dok, tapi dalam 1 hari mungkin bisa dihitung sehari, tapi tetap ada batuknya gitu. Itu yang jadi pertanyaan gitu. Kok masih batuk? Waktu itu anak saya kan batuk, terus saya tempel di LU1 ya, yang di kiri kanan itu loh, SB. Itu hilang, sudah tidak batuk lagi kan, 1 hari, besoknya pun ada tapi sesekali. Nah ini kan sudah berjalan berapa lama dari hari yang ketika saya tempelin itu, kok masih ada sekali sih gitu loh, terus lama gitu lagi, jadi jarang, tapi kira-kira sekitar 2-3 jam mesti ada gitu. Seperti itu maksud saya. Apakah diulang protokol, karena waktu itu kan tidak ada glutathione, tidak ada karnosin, ini kebetulan kan saya sudah beli gitu. Nah ini kayak yang di share screen ini kan. Nah ini yang saya tanyakan di grup tadi kan, ini apakah ditempel ini semua dalam waktu bersamaan atau yang di dada dulu misalnya, atau di lengan dulu, itu gantian atau gimana gitu loh. Ini mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih dok. Ya, jadi protokol lengkap itu tentu kita gunakan kalau kondisinya juga lebih berat atau lebih serius gitu ya, lebih lama misalnya bandel gitu. Nah, makin banyak pads yang kita gunakan. Tapi kalau dia hanya sesekali, itu kita berpikir sehatkan saja saluran
nafas dari hidung ke tenggorok itu gitu. Ya, memang fokusnya jadi di titik CV22 itu, ya, karena dia mengatur dorongnya qi dari atas turun ke bawah. Nah, orang batuk itu kan teorinya qi paru-parunya tuh terbalik, jadi naik ke atas. Nah, CV22 itu menekan ke bawah, sehingga frekuensi batuknya juga akan berkurang. Ya. Itu mau dipakai karnosin atau pakai X39, glutathione, berganti-ganti boleh-boleh aja gitu ya. Kalau CV17, kalau dia ada rasa ngap, dadanya penuh, kita boleh tambahkan di situ. Tapi kalau hanya batuk, ya tidak wajib gitu. Jadi ini semua variasinya tergantung kondisinya. Seninya di situ, Pak Jason. Ya, kalau kita mengandalkan protokol, nanti semua orang ditempel macam ini gitu. Nah, itu yang ingin tahu saya tadi. Betul. Nah, jelas sekali jawabannya, Dok. Terima kasih. Iya. Ya. Dan untuk mukosa saluran nafas itu ya, kalau dia kering, itu juga orang lebih gampang batuk. Nah, salah satu yang bikin mukosa tuh kering tuh kalau kurang vitamin A. Jadi berikan jus wortel juga. Anak-anak kan sekarang jarang makan wortel. Iya benar. Ya. Baik Pak Roy, ada yang mau menambahkan barangkali Pak Roy? Kalau dia batuknya cuma keselak-selak aja ya itu mah bukannya penyakit batuk ya. Mungkin pas lagi makan kedong-dong kah, atau pas makan kerupuk kah. Ya namanya juga cuma sekali-sekali batuknya. So it is not an urgent matter the way I look at it. Tapi kalau constantly cough, nah itu baru boleh ditempel patch. Ya benar nggak Pak Jason? Sekali-sekali enggak Pak, karena ini sudah dimulai dari riwayat awal bulan. Awal bulan April. Oke. Ya pertama radang tenggorokan, panas, menelan sakit. Terus ini saya kasih kan batuknya keluar. Nah sampai yang kemarin itu ada demam, batuk, yaitu saya passing LU1 sama CV22 itu sudah semalaman enggak batuk dia. Nah itu sih, jadi ini ada riwayatnya sudah batuk memang, bukan keselak. Oh sudah batuk. Enggak, tadi kan Bapak bilang udah berapa lama gitu, tapi sekarang kok kadang-kadang masih keselak gitu loh. Nah itu, bukan keselak, batuk sesekali, kayak sesuatu gatel itu. Iya, saya juga suka batuk sih Pak kalau lagi ngomong cepet-cepet. Keserimpet ya, batuknya karena keserimpet itu. Baik. Loh, saya sering dibatuk loh. Dia tidur sama saya, anak saya. Mulai dibatuk, tapi saya ini tidak pernah ketularan batuk. Oh yeah, that's good. Ya mungkin daya tahan tubuh tiap orang kan beda ya. Betul. Padahal dia batuk ke mulut saya juga sering, Pak saya. Jadi gitu. Oh. Saya 10 tahun belum tentu sekali batuk saya. Saya dulu karena ayah saya perokok ya. Jadi as a second hand smoking victim, saya kalau udah batuk itu bisa berbulan-bulan Pak. Bisa setengah tahun saya batuk. Nanti kalau udah mulai musim panas saya mulai membaik. Tapi sejak pakai patch hilang semua itu. Dulu ya namanya om saya itu kan medical doctor. Istri saya juga kan. Tapi dikasih segala macam obat batuk nggak sembuh-sembuh saya. Dikasih macam dah. 30 macam juga ada, dari obat Cina, dari obat Arab, ada juga saya coba itu. Nggak bisa sembuh. Tapi dikasih patch sudah nggak batuk lagi. Itu saya nggak ngerti itu gimana. Tapi hasilnya begitulah. Jadi nggak batuk lagi saya. Paling ya kesel itu. Saya punya pengalaman lain lagi. Saya punya pengalaman lain lagi itu untuk batuk. Oh, gimana Pak Sony? Anak saya, karena dulu kita suka minum obat batuk OBH Pak ya, obat batuk hitam. Oh iya, I remember that. Nah sekali waktu saya dikasih arak gosok Cina sama Oma, tempatnya di botolnya OBH. Nah, anak saya batuk itu minum aja itu, gitu. Ya ambillah itu dari cium, karena kebiasaan ikutin saya, nggak pernah itu ditenggak aja, jadi nggak pernah pakai sendok kan,
tenggak aja botolnya gitu. Wah, langsung Pak teriak, panas, aduh, arak gosok itu diminum kan. Oh my goodness. Tapi itu dari kecil sampai sekarang itu umurnya sudah 30 tahunan, itu jarang batuk. Gara-gara nenggak arak gosok. Punya Lo Banteng, saya masih ingat tuh. Itu guru saya tuh Pak, Lo Banteng Pak. Sampai hari ini masih jarang batuk, sampai hari ini. Itu arak yang paling mahal tuh di Jakarta tuh. Ya, itu Waduh. Waduh, itu untung araknya nggak menyebabkan yang lain-lain itu. Dokter Wijaya, saya mau tanya satu lagi Pak. Saya sering pakai protokol knee pain untuk kasih ke teman-teman, terutama untuk yang sakit. Dan itu rata-rata mereka sembuh dalam waktu 2-3 hari. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu orang yang tidak sembuh, semuanya sembuh. Nah, terus ada pertanyaan dari mereka yang saya tidak pernah punya kepercayaan penuh untuk menjawab. Mereka bilang, jadi ini saya harus pakai sampai kapan? Mereka pengennya, ya semua orang pengennya dipakai sekali itu untuk selamanya. Tapi mereka pengennya seperti itu semua. Tapi kalau saya bilang do it frequently atau regularly, itu juga seberapa regular gitu. Apa seminggu sekali setelah sembuh itu, atau kalau sakit lagi saja dipakai lagi? Ada general guidance nggak bagaimana menjawab mereka yang bertanya seperti itu? Saya paling bingung kalau mereka menjawab. Yang praktikal tuh kita bedakan akut sama kronis. Ya. Kalau yang akut tuh kan bisa karena traumatis, keseleo, bentur gitu. Itu berarti kan memang tidak long term. Begitu kondisinya pulih ya selesai urusannya. Tapi kalau dia degeneratif, ada rheumatoidnya, ya, rheumatiknya gitu, ya tentu kita akan pakai jangka panjang. Nah, hukum apa ya dalam PCM tuh, hukum kira-kiranya kalau sakit sebulan minimal seminggu, sakit setahun minimal sebulan gitu. Oke, good Pak. Doman umum aja. Jadi ya, saya berharap yang setahun lu mau pakai seminggu gitu. That makes sense. Practical guidance bagus itu. Iya, seperti itu. Diplomasi dong. Iya, sebenarnya kalau cuma temporary pain ya sampai painnya hilang aja. Tapi ya kalau udah rheumatoid, udah arthritis itu, I think you need to use it every day until you die. You know, like dulu mami saya tangannya sampai udah bengkok dok, udah sampai 90 derajat. Sekarang ya kurang lebih udah hampir pulih 40 derajat lah sekarang. Udah balik gitu ya. Tapi she's using it every day. Cuma ya dulu tiap hari, aduh sakit, aduh ini sakit. Tiap hari dengernya sakit ini dan sakit itu ya. Sekarang sekali aja kayaknya nggak pernah dengar saya ngomong sakit, kecuali waktu dia jatuh ya. So, very, very beneficial if you use it every day lah. Jadi kalau mau long-term use, mau have a long-term effect, ya pakailah tiap hari. Dan mau awet muda juga. Ya, jadi kalau kita bisa arahkan itu sebagai investasi ke depan, ya tentu dia nggak keberatan. Lalu ingatkan juga, kalau dia pernah sakit di lokasi itu biasanya menjadi titik lemah. Orang kalau pernah keseleo jempol tangannya misalnya, dia akan lebih mudah lagi untuk mengalami keseleo ulang gitu. Nah, di situ kita buka peluang bahwa dia perlu standby patch ini anytime, karena bisa terjadi berulang kapan saja kalau dia lengah atau daya tahannya lagi turun. Gitu. Ya, jadi kita tidak janjikan ini sebagai treatment sewaktu saja, tapi setiap penyakit sudah menunjukkan dia ada titik lemah di situ. Dia harus ekstra merawat bagian itu gitu. Jadi seperti menggantung jadinya Pak Andi. Bisa dipakai hanya sesekali, tapi dia harus standby untuk jadi berulang. 2005. Ya. 1.5. Ya, terima kasih dok. Oke. Posisinya bermulus. Lalu baik Pak Hendi, sudah terjawab Pak Hendi.
Ya, jadi Terjawab, mohon maaf bagus saja sekali, di Bu. tempat Ya. ya di tempat saya ada gangguan sedikit tadi. Baik, saya akan teruskan lagi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Iwan mengenai jerawat. Pertanyaan, kalau di jerawat dipasang patch di titik mana, Pak Dr. Wijaya? Barangkali bisa bantu. Jerawat tuh dia nggak ada titik spesifik khusus ya. Jadi kalau urusan lokalnya kita bisa tempel ya deket-deket area situ saja. Nah, targetnya kan menekan inflamasinya itu pada jerawat. Tapi kita pikirkan juga secara sistemik kenapa dia berjerawat. Apa memang masa pubernya atau kondisi tubuhnya yang terlalu panas dan lembab sehingga dia mudah berjerawat gitu. Nah, kalau sudah berpikir ke situ, maka titiknya kan jadi melibatkan titik sistemik, ya limpanya itu perlu diperbaiki. Lalu karena jerawat itu menyangkut kulit kan di bawah paru-parunya juga diperkuat. Nah, di situ peranan 5 elemen balancing jadi diperlukan ya, selain lokalnya ditempel untuk menekan radangnya ya. X39 bisa ya. Yang paling multi purpose kan X39, taruh aja di dekat jerawatnya di titik akupunktur terdekat gitu, kerenan dikit karena itu melibatkan titik akupunktur. Mungkin tadi seperti yang dijelaskan Pak Sony juga ada luka di pipi gitu kan, ditaruh di dekat luka gitu ya. Jadi mungkin juga bisa diletakkan di tempat-tempat yang mendekati, karena jerawat itu kadang-kadang dia nggak cuma di situ, kalau muka udah penuh dia larinya ke punggung lah, kemana-mana gitu. Jadi ya seluruh kulit, seluruh tubuh bisa. Gitu. Jerawat genit itu, Bu. Baik, ini masih ada lagi tadi satu pertanyaan dari Bu Indri. Silakan Bu Indri, ada yang bertanyakan sambil barangkali yang lain bersiap-siap untuk bertanya juga, silakan. Nanti juga mungkin karena Pak Roy juga punya pengalaman yang sudah banyak sekali, Pak Roy juga nanti bisa sharing, atau mungkin juga Bapak Ibu yang lain yang mempunyai pengalaman khusus dengan patch ini bisa juga di-share gitu ya. Jadi kalau seperti tadi disampaikan oleh Dr. Wijaya dia komplain kalau dibilangin obat itu racun, karena nanti dokter masa jadi memberi racun. Sebenarnya bukan racun, tetapi biasanya kita tahu orang dikasih obat sering kali ada side effect-nya. Contoh, orang sakit mah dikasih atau orang sakit di bagian manapun lah, sakit sendi atau rematik, diberi obat rematik, mahnya yang sakit. Jadi kan seperti itu. Sehingga apabila kita bisa menggunakan patch, mungkin sakit mahnya itu bisa dihindari. Karena nyerinya itu bisa ditangani dengan patch. Sehingga bisa terhindarlah dari sakit mah. Kalau misalnya minum obat kan, oke, sakitnya sembuh misalnya sendinya. Tapi mahnya yang sakit gitu. Baik. Sambil menunggu yang lain, barangkali Ibu Indri tadi ada yang bertanyakan, silakan. Ibu Deborah ada di sini. Ibu Deborah, go ahead, ask your question. Silakan tanya, Bu Deborah. Ada nggak Ibu Deborah di sini? Seperti nggak lihat saya, Ibu Deborah. Saya dapat barusan. Tunggu. Deborah. Deborah Ono ya? Nggak ada Deborah. Ada Ibu Deborah ya. Ya, pakai nama lain, maybe? I have no clue. Ibu Deborah, if you just texted me, you can ask your question now. Okay. Indri. Hana. Oh iya, silakan. Indri, silakan. Halo Bu Indri, silakan Bu. Mana Ibu Indri? Indri tadi sambil nyetir soalnya. Oh gitu. Namanya udah ada Bu Indri juga tuh? Ada nih Indri, Mas, ada. Saya hubungin dia deh. Ya, sambil menunggu barangkali ada yang saya tanya ya Bu ya.
Oh, Bu Syani, ya, silakan. Habis ini ya, tadi udah dipanggil. Saya ya Bu Syani dulu deh, Bu Syani dulu. Ya Bu Syani, silakan. Selamat sore, Pak Roy. Di sana jam berapa tuh ya? Kalau kita di sini sore ya semua Bapak Ibu. Jam 2 pagi Bu, masih pagi baru jam. Lumayan kalau Sabtu, jadi itu ya sekalian. Jumat ya di sana ya? Di sini tadi mulai jam 12 malam Jumat, tapi sekarang udah masuk Sabtu pagi. Ya oke. Nah, saya kan join dari awal Maret ya, yang suami karena ada diabetes dan ada neuropati sudah mengalami perbaikan neuropatinya. Mungkin bukan neuropatinya yang terasa perbaikan, kakinya tidak kaku lagi. Jari-jari kaki tidak kaku lagi, terasa lebih lemes dan sebagainya, tetapi ketebalan neuropatinya masih belum berkurang. Dan satu lagi, tapi suami setiap hari saya patch terus ya, kebetulan dia juga nggak ada masalah dengan lemnya. Nah, satu lagi, suami setiap hari, setiap pagi itu pasti bersin batuk gitu loh. Terus yang parah banget kalau bangun tidur. Nah, itu mula-mula saya pakai banyak, tapi sekarang terakhir dirasa, kan glutathione pasti di JV, di yang di bawah, apa nih ya, angkanya saya belum bisa hafal. Ya, CV6 itu ya. Itu kan terus pakai. Dia di glutathione satu lagi taruh di bridge-nya hidung itu udah paling cocok. Dia sekarang pagi ada sekali doang bangkis dan ada pilek sedikit dan ada batuk sedikit. Tetapi semua obat-obatan yang biasanya dia makan, dia tuh puluhan tahun dia selalu makan antihistamin, makan obat batuk, apa ya namanya saya lupa. Itu pokoknya setiap hari pasti makan karena sekarang sudah sejak awal Maret udah tidak pernah lagi sama sekali. Puji Tuhan. Ya, itu dia berasa benar-benar membantu sekali sama pinggangnya kalau habis golf terasa dipakai patch, kalau golf nggak ada rasa-rasa pegel, rasa capek. Iya, sama. Saya juga pakai patch bulan main. Iya, nah itu. Tapi saya punya masalah. Saya itu kulit saya sangat sensitif. Saya paksa, saya ada masalah dengan bukan steroid, yang bekas operasi itu, apa ya namanya? Keloid saya parah, saya pasang mengempes gitu loh, lemes, tapi saya kulitnya gatel, saya nggak bisa pasang lagi jadinya. Itu. Nah, yang saya lebih masalah lagi, saya bulan yang lalu saya kena ada virusnya itu, tapi dokter tidak jelas juga virus apa. Setelah virusnya saya udah nggak ada masalah yang lain, tapi kena ada artritisnya. Orang-orang sih, saya males kan ke dokter kondisi pandemi begini. Ada beberapa teman yang bilang ini biasanya kemungkinan cikungunya, artritis yang pasca cikungunya katanya. Betul kan nih dokter Wijaya, nih saya juga asal aja nih ngomongnya kali. Nah, saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan dengan patch ya? Kalau di kaki saya masih nggak begitu gatel, kalau di dalam badan saya, parah sekali deh. Gatelnya sampai kulit jadi kering dan semuanya gitu. Jadi mau minta tanya dokter Wijaya, saya harus pakai patch apa untuk terasa artritis ini, dok? Masih ada sampai 1 bulan lebih nih, saya masih terasa nih artritisnya nih, di sendi-sendi tangan dan jari dan lutut juga ada sedikit. Ya, kalau nyeri tentu ice wave ya. Ini kan masalahnya jadi 2 nih, satu nggak tahan dengan patch-nya, yang satu lemnya. Ya itu. Kalau untuk yang nggak tahan, paling kita akali itu tempelnya hanya 6 jam, lalu pindahkan lokasinya. Oh gitu dok. Supaya kulit masih bisa bertahan. Lalu perbaiki juga kondisi kulitnya itu, apa dia terlalu kering atau nutrisi kulitnya kurang baik. Jadi sayur, buah sama kacang lo. Maaf dok, nggak jelas.
kondisi kulitnya itu sendiri perlu diperbaiki. Iya dok. Sayur, buah, dan kacang kedelai itu ya, susu kacang kedelai itu bisa membantu kondisi kulit. Terus terkait dengan suami yang bersinnya di pagi hari, jangan lupa kemungkinan tuh alergi dengan udara kamar. Di kamar tuh jangan ada tersimpan kertas, buku, majalah, itu nggak boleh ada di kamar. Lalu karpet juga kan, semua yang menyimpan debu itu biasanya di situ. Nah itu jangan ada di kamar, karena kita praktis 8 jam ada di satu ruangan yang sama. Jadi semua yang itu kesedot semua di paru-paru. Biasanya cirinya pagi harinya itu yang dia parah gitu ya. Kalau perlu pasang filter udara supaya semuanya kesedot ke situ, bukan ke paru-paru kita gitu. Iya dok. Saya sudah pasang sih filter udara. Tapi ya tetap masih, dia juga udah kebiasaan, jadi merasa ini sekarang udah puluhan tahun masih tetap terasa aja kayak nggak enak gitu. Nah sekarang setelah pakai patch hilang sendiri tuh dok. Iya, ya dua-dua perlu, karena kalau hanya patch udaranya tetap masih kotor, debu, kan dia nyimpennya di paru-paru, walaupun nggak bersin, debunya nyimpen di paru, ngapain? Iya dok. Nah terus untuk saya yang artritis yang terasa sejak kena virus ini dok? Protokol untuk lutut itu bisa digunakan, jadi sendinya tuh dikelilingi, kelilingi anti-inflamasi tadi ya, ion, glutathione, X39 sama carnosin bisa mengelilingi sendi yang sakit itu. Saya lebih terasa nggak nyaman bukan di dengkul nih dok, di telapak kaki, di jari-jari telapak kaki. Kalau jalan itu berasa kayak semutan kayak gitu-gitu dok. Dan jari tangan juga masih agak kaku gitu. Kalau kaki itu kan kita punya 2 titik besar tuh, LR3 dan KI1. Iya. Katakan aja di 2 titik itu. Dok. Patch-nya apa dok? Itu lebih kemana? Kesemutan atau ke nyeri? Lebih ke kesemutan, nggak nyeri. Kesemutan pakai X39, kita kan berharap saraf-sarafnya ada regenerasi. Dan satu lagi karena saraf juga pakai carnosin. Ya. Jadi kalau dia dua-dua kaki sebelahnya kasih yang lain lagi supaya semua saling melengkapi. Dok. Titiknya sama, cuma patch-nya bervariasi. Iya dok. Jadi kalau untuk gatalnya saya jangan pakai 24 jam, 6 jam aja ganti pindah ya dok, gitu dok. Iya. Dan ada satu titik alergi itu SP10. Itu bisa dicoba juga. Itu 6 jam di kiri, 6 jam di kanan kan juga sudah lumayan. Dok, terima kasih dok. Satu lagi Bu, kalau gatel ya banyak reaksinya dan alergi itu Ibu Siani bisa tempel di bajunya atau di pakaian dalamnya. Jadi nggak usah di kulit Bu. Tapi kan kalau kita perempuan dok, Pak Roy, saya udah coba ya. Kan kita punya baju kan tergerak-gerak juga. Jadi pas dilihat dia udah pindah rasanya gitu. It's okay, it's better daripada gatel Bu. Ya, dadah. Ya, Pak Roy. Makasih. Sama-sama. Sudah terjawab ya Bu Siani. Jadi memang pemakaian patch ini sangat unik gitu. Sangat unik dan juga banyak variasinya. Tapi semuanya itu bisa saling melengkapi. Nah, tinggal kita bagaimana kita menempatkan di titik yang tepat, gitu aja. Baik, satu lagi mungkin pertanyaan dari Bu Indi tadi yang belum disampaikan. Bu Indi masih mau bertanya? Ibu Eni itu mesti di mic. There you go. Indri, sore Ciir, iya Pak Dr. Wijaya, Pak Roy. Sorry tadi koneksinya jelek. Lagi mikir. Mau nanya,
minggu lalu tuh kaki saya tuh kiri kanan bengkak. Dipencet itu berbekas lama gitu kan. Terus agak berat. Nah, sebelumnya tuh saya sempat cek darah, D-dimer saya tuh 652 gitu. Apakah ada hubungannya gitu? Terus kalau misalnya patch bisa nggak untuk mengatasi D-dimer itu? Nah, tangan saya kiri kanan juga suka gremeng-gremeng gitu. Pak, diam-diam bisa periksa D-dimer, Bindri. Waktu awal tahun Februari saya cek darah semuanya. Nggak tahu tuh kenapa bisa ngecek D-dimer. Saya juga Februari emang agak tinggi juga. Cuman saya kemarin tuh kebetulan ngecek SGOT, SGPT, sekalian ngecek juga D-dimernya. Naik sih, naik berapa poin gitu. Nggak ada apa-apa sih, nggak tahu kenapa bisa cek D-dimer waktu Februari itu sama dokternya disuruh ngecek D-dimer. Oh, ada varises, takutnya varises, kaki saya suka sakit dok. Saya ngecek ke dokter, coba ibu cek D-dimernya katanya. Emang agak tinggi tapi nggak apa-apa kok katanya gitu, 640 berapa gitu waktu Februari itu. Nah kemarin saya cek lagi D-dimernya malah Dok. naik 952. Dok, D-dimer itu apa dok? D-dimer tuh Kentaran darah. Bagian dari pembekuan darah. Tapi biasanya kita justru periksa itu kalau terjadi trombosis yang banyak, bahan pengencer darahnya jadi tidak bekerja dengan baik gitu. Atau orang yang mendapat suntikan antikoagulan. Ya, hati-hati. Ada hubungannya nggak sih Dokter Wijaya itu sama kaki bengkak saya dengan D-dimer dan gremeng-gremeng di tangan gitu? Bisa, kalau dia trombosis, sumbat-sumbat, dia jadi bengkak dan dia menekan saraf jadi kayak orang kesemutan, bisa. Nah, cuma kan kita nggak bisa hanya dari lab itu lalu mengambil asumsi gitu. Kalau untuk vena kan dia mesti buktikan, paling nggak dengan USG pembuluh darah, betul nggak venanya itu banyak sumbatan gitu. Tapi kalau untuk PET kan sekali lagi kan kita memang nggak perlu menunggu diagnosa yang pasti keluarnya apa gitu. Kita tetap sudah bisa berikan. Ya. Untuk mengatasi itu ya dokter ya. Pakai apa tuh? Minimal kan inflamasinya itu bengkaknya kita bisa kurangi. Jadi ada yang sakit nggak? Diketok-ketok tuh ada lokasi yang lebih sakit nggak? Di paha. Di bagian paha luar kiri gitu. Sakitnya malah di situ, bukan di tungkai bawah. Enggak sih. Betis mah cuma berat gitu aja dok, berat bengkak. Tapi saya pakai stocking kompresi itu 2 hari hilang sih dok. Cuman pengen tahu aja kenapa gitu bisa begitu tiba-tiba bengkak. Ya. Kalau tiba-tiba itu biasanya memang bagian dari sumbatan ya, karena mestinya dia lancar, tiba-tiba nggak lancar kan dia otomatis jadi bengkak gitu. Ginjal bagus. Ginjal kreatinin waktu itu saya cek bagus sih dok. Itu tadi yang saya bilang, jangan tunggu kreatininnya naik. Jadi gimana dok? Lihat nilai itu, estimated GFR, EGFR. EGFR. Itu menunjukkan kapasitas ginjalnya dan itu yang dimonitor dari waktu ke waktu. Jangan ini cek darah dok, EFG. Darah. Ya. Sementara terus kalau patch gimana dok? Sementara pakai patch? Patch untuk tungkai itu kita bisa andalkan ST36 sama SP6 dan KI3. ST36. Nah, SP6 dan KI3. KI3. Pakai patchnya apa dok? Pakai libatkan energy enhancer karena kan kita mau dorong energi supaya dia lebih bergerak gitu. Di ST36 energy enhancer. SP6-nya dikasih glutathione carnosin. Nah, itu dulu. KI3-nya? KI3 kalau masih
masih perlu tambahan ya, karnosin dan glutathione itu bisa lebih dari 1. Kalau energinya yang kita tambah, Ibu mesti perhitungkan malamnya bisa tidur atau enggak gitu. Ini 12 jam masing-masing ya, Dok? 12 jam bisa, kalau mau dibikin 24 jam, kalau kulitnya tahan ya bisa juga. Oke. Sampai gremeng-gremengnya hilang gitu ya, Dok? Ya, kalau bengkak itu di TCM tuh fokus kita di ginjal dan limpa. Nah, ginjalnya tadi di KI3, limpanya di SP6 itu. Oke. Selama berapa hari kira-kira pakainya, Dok? Lihat dalam seminggu itu dia responnya bagaimana. Paling nggak seminggu lah, Bu. Oke. Iya. Ini ya, Dok. Cukup ya, Dok? Dilihat dulu cukup nggak. Kalau nggak cukup baru tambah lagi di titik lain. Iya. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah tidak terasa. Kita sudah mau 4:30. Tapi ya, mungkin kita sebentar lagi kita akan akhiri untuk yang tanya jawab ini, untuk kita akan lari ke bisnis. Tapi sebelum itu saya ada sedikit testimoni juga yang lalu. Saya juga berterima kasih kepada Dr. Wijaya. Saya ada teman yang kena stroke in evolution. Jadi waktu itu Dr. Wijaya berikan ion di GV14, X39 di GV16, kemudian juga karnosin di pelipis, glutathione di hintang, kemudian energi. Itu dia ternyata semingguan lah, kira-kira orangnya malah jadi bisa jalan, udah bisa jalan. Nah, kebetulan tapi dia kena Bell's palsy. Bell's palsy, Dr. Wijaya juga sudah sampaikan, suruh diberi di ST2, diberikan X39 di GB14 ya, Dok ya. Sama di ST2 itu EE yang putih dan yang coklat di LI4. Dan itu sudah ada perbaikan juga, Dr. Wijaya. Cuma memang karena hanya diberi 2 macam aja, hanya X39 dan energi, karena waktu itu memang saya minta yang seminimal mungkin diberikan, itu agak lambat perkembangannya, barangkali perlu ditambah yang lain enggak, Dr. Wijaya? Jadi sementara itu di ST2 dipindah ke ST4, dipindah ke ST6 yang energi, kemudian kalau yang X39 di ini ya, TW di belakang telinga, TW14, DW17 ya. Ya kira-kira untuk memang yang Bell's palsy itu juga sudah ada perkembangan. Tadinya yang nggak bisa menutup kelopak matanya, terbuka terus, sudah bisa menutup. Senyumnya sudah bisa, ada ekspresi di wajah. Cuma memang belum sempurna karena memang hanya diberi 2 macam itu. Apakah perlu ditambah lagi, Dr. Wijaya? Dok, masih di mute, Dok? Untuk Bell's palsy itu memang intinya kita butuh X39 dan energy enhancer karena kita mau mendorong energinya dan regenerasi ya. Tapi kalau kita bisa tambahkan glutathione, karnosin, itu sangat membantu karena dia anti radikal bebas, nanti menekan juga bengkak yang di saluran saraf ketujuh itu. Nah, itu biasanya kan bengkak itu yang bikin sarafnya jadi kejepit gitu. Ya, kita kurangi bengkaknya dengan menekan peradangannya, dia lebih cepat lagi gitu. Dulunya di mana, Dok? Dan karnosin? Itu di ST itu kan sudah ada optionnya ST2, ST4, ST6. Ya. Jadi salah satu aja ditempelkan. Kan energinya hanya menggunakan salah satu dari itu. LI4-nya ini yang lumpuh kanan atau kiri? Kanan. Kanan. LI4-nya itu yang putih energinya. Oh, yang putih? Yang coklat. Kan white. LI4 kiri yang
Jadi LDL kan? Tangan kanannya itu LI4 kanan itu yang putih. Yang kanan yang ditaruh di mukanya. Karena kanan tuh mendekati garis tengah atau di sisi kirinya. Bisa diulang, Dok, yang energi yang di LI4 kanan yang putih. Itu yang putih, ya. Di ST-nya, ST2? Nah, itu yang kanan. Ya, ST2 kanan memang. Itu yang coklat maksudnya, sorry. Oh, ST2 yang coklat, yang kanan. Ya. Nah, sisanya ST4, ST6 tuh bisa pakai glutathione carnosin. Oh, oke. Oh, berarti di sebelah kanan semua ya, Dok? ST2-nya juga sebelah kanan. Lumpuhnya sebelah kanan, ya kita kerjain sebelah kanan dong. Enggak, kemarin saya kasihnya yang ST2-nya yang putih. Yang coklatnya di mana? Di LI4 kiri. Itu balik. Karena sisi kanan kan mesti yang putih. Iya, yang kanan yang putih betul. Saya taruhnya ST2 putih. Nah, itu Pak. Di kanan. Terus apa, yang Dok? putihnya gimana? Enggak, yang putih itu di ST2 yang putih itu saya taruh energi di yang putih. Dia lumpuhnya sebelah kanan. Salah ya? Lalu yang coklatnya di mana? Di LI4 kiri. 4 kiri. Oh Ya. iya, kalau kiri bisa. Ketika tadi di ya. Enggak, LI4 kiri. Ya, bisa gitu. LI4 kiri coklat, ST2 putih. Ya, Kanan. pokoknya yang putih harus di sisi kanan dari yang coklat. Oke. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak. Ini mau tanya boleh nggak, Dok? Oh. Oke, satu lagi ya, Bu Joyce. Dok, menurut saya kok sensitif banget ya, Dok, ya, kalau makan enak aja terus buang-buang air, gimana, Dok? Nggak boleh makan enak. Gitu. Pasti ngajak saya, Bu Joyce. Iya, nggak boleh makan enak, gimana, Dok, kalau habis makan enak terus ke belakang? Mesti ngajak saya, Bu. Ya, itu limpa lambungnya aja diperkuat. Jadi, Pasang apa, Dok, di mana? limpa lambung kan unsur tanah ya, di ST36 dan SP6. Yang SP6-nya kiri itu pakai energi yang coklat. ST36 di kanan pakai energi yang putih. Oke. Itu aja, Dok. Ya, minimal itu. Kalau mau dilengkapi ya di perut tuh dikasih X39 sama glutathione. Ya. Udah saya kasih. Oke. Ya, udah itu aja. Ya. Joy, selamat makan enak lagi. Kalau Ibu tanya itu aja, saya tambahin lagi. Enggak, saya udah banyak kasih X39 di GV14, di CV6, glutathione, terus yang lain juga. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Wijaya hari ini. Ya, hari ini kita dipenuhi dengan pengetahuan yang luar biasa dari Dr. Wijaya, juga Pak Sony, Pak Roy, terima kasih yang juga selalu meluangkan waktu untuk mengurangi waktu tidurnya.